Saya melihat banyak sekali peristiwa yang berkali-kali bagi saya negara itu mengkhianati terutama generasi muda. Saya ingat betul ketika 2019 itu ada undang-undang itu harus dibangun dengan partisipasi bermakna, meaningful participation. Right to be heard, right to be explained, right to be considered, tidak ada. Abuse of power, karena merasa koalisinya besar, karena merasa di DPR koalisinya besar, sahkan aja. Nah, problemnya kan sekarang ini juga fakta di lapangan, guru-guru honorer kita tahu banyak sekolah rusak. Sebenarnya apa yang harus kita perbaiki nih kalau melihat proyek ini kemudian kita implementasikan untuk kebutuhan pendidikan Indonesia? Pertama Mas, ini unpopular opinion ya, tapi menurut saya MBG itu sebenarnya niatnya jauh lebih baik dibanding EKN. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia menyaksikan kanal YouTube Oret dalam program Say It. Tema kali ini kita akan membahas tentang aktivis dan gerakan anak-anak muda. Kali ini saya bersama dengan Bung Ferdian Aurelo, Ketua BEM Universitas Padjadjaran tahun 2022, yang saat ini tengah sibuk dengan kegiatan terbarunya yaitu mengajar desa. Betul. Halo Mas. Bung, apa kabar? Salam kenal Mas. Terima kasih atas undangannya Mas Said. Anda kan begitu vokal ya akhir-akhir ini tentang isu sosial. Sebenarnya apa sih keresahan awal Anda tiba-tiba kok meledak di sosmed? Wih, kenceng banget gitu loh. Ya Mas, pertama saya itu adalah alumni ilmu pemerintahan. Jadi semenjak 2018 saya masuk di Unpad, ya saya belajar tentang ilmu pemerintahan. Ya, hari-hari saya belajar soal good governance, saya belajar soal tata kelola pemerintahan, saya belajar soal pemerintahan yang baik. Saya kesel aja Mas, karena saya capek-capek kuliah 5 tahun kok nggak ada yang sama-sama kayak buku gitu. Misalnya kalau di buku harus bilang kebijakan terus dibangun dengan partisipasi, dengan dialog, dengan data. Kok nggak ada sekarang itu. Jadi pertama saya punya kesadaran karena saya punya keilmuan itu. Kedua, saya sejak tahun 2018 juga, saya ada di Badan Eksekutif Mahasiswa, merangkak dari bawah sampai kemudian Ketua BEM. Saya melihat banyak sekali peristiwa yang berkali-kali bagi saya negara itu mengkhianati terutama generasi muda. Saya ingat betul ketika 2019 itu ada peristiwa namanya reformasi di korupsi Mas. Kita menolak undang-undang KPK, undang-undang KUHP. 2020 kita menolak undang-undang Cipta Kerja. Sampai 2025 ini banyak sekali yang kita tolak, undang-undang TNI dan lain sebagainya. Tapi semuanya tetap saja disahkan oleh DPR dan pemerintah. Ini baru ngomongin soal undang-undang, belum kita ngomongin soal pengelolaan anggaran yang sangat semena-mena. Karena saya punya pengalaman di BEM dan saya sekarang aktif di Gerakan Mengajar Desa. Kemarin saya sempat ke Aceh juga membawa donasi. Ya saya melihat dengan mata kepala saya bahwa di lapangan banyak banget orang-orang yang dia tidak menahu soal elit, dia tidak menahu soal 01, 02, 03. Ya dia adalah petani, dia adalah buruh, dia adalah pelajar di sekolahnya yang sangat terbatas itu. Akhirnya mereka cuma menerima keadaan karena mereka tidak pernah punya bayangan. Emang harusnya kita dapat kayak apa sih? Gitu. Hak kayak apa? Nah, saya merasa karena saya adalah orang yang punya privilege untuk berkuliah, jumlah sarjana di Indonesia nggak lebih dari 10%. Jadi itu privilege. Saya nggak boleh diem melihat keadaan ini. Saya tidak boleh tidak membersamai masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Karena kelak 2045 ke atas yang hidup di Indonesia saya dan teman-teman saya. Kalau misalnya lingkungan terus rusak, yang nikmatin uangnya mungkin para elit itu, tambang, sawit dan kawan-kawannya di deforestasi gila-gilaan. Yang tenggelam kan kami, Mas gitu. Yang menikmati sekarang uang-uang korupsinya mereka nih, para elit-elit itu. Oke. Tapi menikmati kemiskinannya ntar kita, gitu sih Mas. Ukurannya seperti apa? Kok Anda bisa menyatakan dikorupsi, kemudian ada penyelewengan. Kemudian kenapa harus seorang Ferdian Aurelo yang harus bersuara dengan menggunakan media?
Padahal saluran resminya kan kita bisa menyuarakan ke DPR Ya. atau ke lembaga-lembaga yang memang patut kita ajukan untuk pengaduan. Ya, pertama kita pakai definisi corruption adalah abuse of power. Jadi korupsi itu bukan cuma ngambil uang, tapi bagaimana ada kekuasaan yang disewenang-wenangkan, diselewengkan. Kita mau mulai dari mana, Mas? Kalau ngomongin undang-undang misalnya, undang-undang itu harus dibangun dengan partisipasi bermakna, meaningful participation. Right to be heard, right to be explained, right to be considered, tidak ada. Abuse of power, karena merasa koalisinya besar, karena merasa di DPR koalisinya besar, sahkan aja. Kita ngomongin soal program. Program kebijakan itu harus by data, harus dengan aturan yang jelas, harus dengan mekanisme yang jelas. Misalnya MBG niat baik tapi tidak akan pernah baik kalau mekanismenya aneh kayak sekarang, makanya digugat di MK karena tidak memiliki undang-undang di sana, hanya ada impres misalnya. Akhirnya kita melihat berkali-kali bagaimana BGN membeli motor listrik, sendok piring lah, terus handphone dengan harga yang gila-gilaan, bahkan kaos kaki sepasang 100.000. Dikala kita lagi-lagi akan membandingkan di luar sana banyak sekali orang gaji guru honorer sangat rendah, misalnya tukin dosen belum turun dan lain sebagainya. Ketiga tadi Mas, kalau misal ngomongin soal kenapa harus bersuara, kenapa bukan ke DPR segala macam, saya pengen bilang ya dua-duanya hak gitu. Berbicara hak, ke DPR hak. Saya mengambil hak dua-duanya. Berbicaranya udah, ke DPR pejabat menteri mana yang saya belum temuin udah, nggak ada perubahan juga udah, ngomong lagi udah. Makanya sekarang kan kalau Gen Z kenal dengan istilah no viral no justice. Harus diviralin dulu baru rame. Kalau nggak diviralin nggak rame. Nah itu yang kita anggap kenapa kita perlu bersuara. Dan saya merasa saya nggak spesial Mas. Saya cuma warga sipil biasa yang kemudian lagi pakai haknya aja. Gitu. Oke, no viral, no justice. Ya. Terus seberapa besar sih kalau Anda melihat peran media sosial dalam membentuk cara pandang anak muda sekarang ini? Iya, menurut saya besar banget Mas. Ya. Saya merasa boomer itu, maaf ya Mas, gitu, generasi Mas dan banyak orang lagi memimpin sekarang nih di kekuasaan gitu ya. Banyak yang shock gitu. Karena mungkin mereka berpikir pada masanya mereka tumbuh besar menjadi seorang pemuda, yang namanya gerakan tuh harus ada di depan mata, kelihatan bentuknya. Oh 10.000 nih, 5.000, 8.000 gitu. Ada poster-posternya di tiang-tiang listrik dan juga halte-halte misalnya. Kalau enggak dianggap, alah itu medsos, like dong, bisa apa sih like sama retweet. Ternyata peringatan darurat tahun 2024 ketika kita menolak revisi undang-undang pilkada yang padahal MK udah memutuskan nggak boleh direvisi oleh DPR, tapi DPR tetap maksa waktu itu supaya Kaisang maju waktu itu. Akhirnya gara-gara Garuda Biru itu batal, tekanan publik besar. Indonesia Gelap yang kita waktu itu ngebahas soal PPN 12% juga batal segala macam. Jadi saya rasa sekarang banyak kekuasaan yang kaget bahwa ternyata anak-anak muda ini walaupun nggak turun di depan DPR bisa memberikan tekanan publik besar. Ya Tio pun tadi Mas Kara udah pernah undang juga, berawal dari memberikan suratnya kepada PBB ya kalau nggak salah. Kemudian Del Pedro misalnya berawal dari membuka posko di poster Instagramnya tentang advokasi untuk pelajar gitu. Jadi saya rasa media sosial powerful, walaupun it's not the only tools gitu ya. Kita tetap harus melakukan gerakan kolektif secara luring gitu supaya lebih konkret. Itu sih Mas. Jadi kalau kita bandingkan generasi sekarang dengan generasi sebelumnya pasti berbeda. Ya. Tapi ini apakah karena faktor dari media sosial? Menurut saya faktornya karena internet. Internet itu membuat kita ada dalam situasi yang saya rasa tidak pernah dialami generasi sebelumnya, yaitu borderless society. Saya pernah ada masanya lagi di BEM, kita lagi mengkawal isu tolak 3 periode. Kita butuh cepat sekali untuk menaikkan isu penolakan ini. Di berita sorenya Bahlil dan yang lain-lain keluar untuk ngomong bahwa Jokowi perlu 3 periode. Di malamnya kita konsol dengan Zoom. Ada ya kampus dari Papua tuh Uncen, kampus dari Aceh tuh Syahwala, kampus dari Kalimantan, kampus dari Sulawesi, kampus dari Halu Oleo sampai Unpad, UI segala macam di sana. Lewat satu pengumuman di jam 7 malam,
8 malam langsung ketemu, ngumpul, besoknya aksi di tempat masing-masing. Itu kemampuan borderless society. Kita bisa ketemu yang di Inggris, Aceh, di Afrika dengan satu link yang sama. Jadi menurut saya itu membuat generasi kami itu jauh lebih agile aja sih Mas. Oke, terus kalau isu yang paling urgent sebenarnya apa sih yang harus diperjuangkan anak muda sekarang ini yang paling urgent saat ini terhadap pemerintahan Prabowo Gibran? Menurut saya ini berlaku untuk seluruh pemerintahan. Jadi Gen Z ini menyenangkannya adalah kami ini nggak peduli sebetulnya soal fanatisme terhadap person. Jadi mau Anies kayak mau Ganjar, Prabowo, who cares gitu. Tapi kita punya isu yang kita pengen bawa. Kalau melihat berbagai survei dan juga saya pernah membuat ya question box di Instagram saya. Satu pertama isunya adalah isu pendidikan. Jadi kita sangat-sangat tergugah kalau melihat Singapura, melihat Eropa yang memang kekuatan utama SDM-nya, kekuatan utama ekonomi di manusia. Begitupun sekarang Vietnam, makanya mereka punya Vietnamnomics. Pendidikan nomor 1 Mas. Baik fasilitas, beasiswa, sampai kesejahteraan guru dan lain sebagainya. Kedua itu lingkungan Mas. Lingkungan tuh jangan cuma dilihat sawit yang ada di Sumatera, tambang yang ada di Kalimantan, gas bumi yang ada di Sulawesi. Tapi udara bersih yang kita hirup di Jakarta yang sangat buruk ini. Yang mungkin umur 40 mati semua kita di sini kalau masih kayak gini udaranya. Jadi saya rasa lingkungan itu menjadi isu yang penting. Makanya saat ngomongin Aceh kita semua tergerak karena kan bencana ekologis. Ketiga paling besar maksudnya top 3-nya nomor 3 itu ada 4 berarti Mas. Nomor 3 adalah kebebasan berpendapat. Karena gampangnya adalah kita ini generasi yang sudah terpapar internet. Kita tahu kok berbagai tanggung jawab di internet. Ada orang-orang nggak tahu, pasti kita ada orang-orang yang melanggar etika berinternet, pasti kita akan hajar. Terjadilah FAUI kemarin, pelaku KS-nya. Jadi jangan bilang Gen Z ini nggak tahu etika. Loh, di generasi kita yang nggak tahu etika kita hajar, gitu. Pertanyaan di generasi kalian yang nggak tahu etika dihajar nggak? Belum tentu gitu. Demokrasi harus berdebat. Keempat terakhir lapangan pekerjaan. Inilah kenapa kita sangat sebel ketika mendengar 19 juta lapangan pekerjaan. Karena saya lebih banyak lihat lapangan padel sebenarnya Mas dibanding lapangan pekerjaan. Jadi 4 itu yang menjadi isu utama teman-teman muda sih, gitu Mas. Oke, soal lapangan pekerjaan. Di MBG pun juga membuka lapangan pekerjaan loh. Bener-bener Mas, buat polisi, TNI. Bahkan cepat banget, seperti contoh kalau guru harus menunggu untuk entah menjadi ASN, tapi untuk karyawan atau kepala SPPG kan dalam betul. Berproses itu. Itu dia Mas. Itu yang saya sempat angkat juga di video saya itu. Bahwa kebijakan tuh nggak hanya butuh kompetensi tapi butuh political will. Saya merasa bahwa kalau negara if he want to he will gitu Mas, kalau bahasa teman-teman mudanya tuh. Jadi kayak kalau negara pengen tuh bisa Mas. Karena toh betul tadi Mas bilang berbagai karyawan SPPG itu bisa kok gaji supir tuh misalnya 2 juta, 3 juta gitu. Mungkin akuntan ahli gizinya 5-7 gitu. Dan lain sebagainya itu bisa banget tuh. Bahkan mereka mendapatkan ya motor listrik gitu, mendapatkan handphone dan sebagainya. Bahkan saya sering, karena saya mengajar desa dan saya punya berbagai data, sekolah-sekolah di NTT, sekolah-sekolah di Cianjur, bahkan gak usah jauh-jauh NTT deh, Jogja gitu. Yang memang rusaknya wah di tanah lah, siswanya tuh jadinya belajar di tanah gitu. Nah itu bisa kalah sama dapur SPPG yang warna biru-biru dan megah gitu Mas. Nah jadi bagi saya ketika ngomongin lapangan pekerjaan, bahwa kemudian BGN menghasilkan itu ya sudah, itu hal yang baik. Pertanyaan utamanya adalah kalau memang BGN betul berhasil melahirkan banyak lapangan pekerjaan, apakah lapangan pekerjaannya satu sudah sesuai dengan kompetensi dibutuhkan untuk program tersebut? Karena buktinya keracunan masih ada, kedua kemarin ada yang joget-joget terus ditutup SPPG-nya gitu. Kita pengen lapangan pekerjaan ini bukan cuman Prabowo datang ke luar negeri, ke Korea, terus dapat investor, pulang buka pabrik. Itu baik, tapi kita pengen lebih dari itu, yaitu adalah a whole system dari industri kita yang sangat tertinggal itu sekarang. Misal bagaimana saya ini kan cukup aktif di bidang pertanian juga Mas. Bagaimana misalnya di Indonesia Mas, petani berusia Gen Z jumlahnya kurang dari 6% di Indonesia. Sedangkan petani tuanya udah
mulai pada berusia. Nggak ada yang mau jadi petani karena mikirnya miskin, nggak sejahtera, susah aksesnya, capek dan sebagainya. Nah ini kalau misalnya tidak diberdayakan, tidak dibangun ekosistemnya bagaimana pendidikan, nyambung ke pertanian nyambung ke masyarakat, begitupun bidang lainnya, saya rasa lapangan pekerjaan secara masif itu tidak akan terbentuk. Jadi bagi saya lapangan pekerjaan itu bukan cuma tagline sih Mas, dia harus benar-benar jadi sistem yang berkaitan antar Kementerian Pendidikan, Kementerian Industri, Kementerian Pertanian dan lain sebagainya gitu. Oke, tentang BGN. Dari pihak BGN banyak mengklaim keberhasilannya. Ya. Baik dalam rangka menurunkan angka stunting, kemudian dalam rangka meningkatkan IQ dari anak sekolah. Kemudian itu adalah bagian dari bagaimana mendistribusikan juga anggaran dari pendidikan. Iya. Nah, problemnya kan sekarang ini juga fakta di lapangan, guru-guru honorer kita tahu banyak sekolah rusak. Sebenarnya apa yang harus kita perbaiki nih kalau melihat proyek ini kemudian kita implementasikan untuk kebutuhan pendidikan Indonesia? Pertama Mas, ini unpopular opinion ya, tapi menurut saya MBG itu sebenarnya niatnya jauh lebih baik dibanding EKN misalnya. Jauh, IKN tuh memang udah gak jelas juga niatnya dari awal. Tapi kalau MBG tuh masih punya niat yang baik, yaitu gak ada orang kelaparan. Masa ada kutipan yang mengatakan bahwa the road to hell is paved with good intention, but the road to heaven is paved with good intention and good action. Niat baik tuh gak cukup, dia perlu good action. Jadi menurut saya kalau misalnya MBG ini mau betul-betul bermanfaat dan tidak buang-buang anggaran, pertama, Presiden Prabowo harus stop secara keseluruhan untuk melakukan kajian dan juga melakukan evaluasi total. Diganti kepala BGN-nya, diganti sistemnya, dibuat undang-undang yang rapih. Kemudian masuk kedua, prototyping. Ambil daerah-daerah yang membutuhkan. Daerah-daerah di 3T apalagi, atau mungkin di daerah-daerah kaum miskin kota. Sekarang saya melihat ada teman-teman di SMA mewah Jakarta, misal di Bulungan, yang dapat MBG. Terus saya tanya karena saya main bola bareng, lu makan nggak? Enggak sih bang. Ya gimana dia nggak makan mas? Nggak ada MBG dia pulang beli Starbucks gitu, beli McD. Jadi nggak tepat sasaran. Kedua prototyping. Saat prototyping ini, kemudian 3 evaluasi lagi, 4 baru percobaan secara keseluruhan di daerah-daerah yang membutuhkan. Saya yakin anggarannya akan gak 1 triliun per hari. Akan jauh lebih hemat, jauh lebih efisien. Ditambah kalau ada policy dashboard program, suatu website yang bisa di publik akses untuk lihat SPBG ini kualitasnya bagus, ini hijau, ini kuning, ini merah dan lain sebagainya. Nah anggaran yang setengah dipotong tersebut kita alihkan untuk menyeriuskan kesejahteraan daripada tenaga pendidik, seperti di Vietnam. Nah masalahnya nggak bisa ujuk-ujuk Kementerian Dikti Stella ini misal lompat langsung ke sekolah rakyat. Lagi-lagi sekolah rakyat niatnya baik mas, mengumpulkan anak-anak pintar, guru-guru pintar satu tempat. Masalah itu simplifikasi daripada masalah pendidikan. Jadi malas untuk benahin kurikulum, malas benahin sistem. Udahlah bikin sekolah bagus aja kita nggak bodo amat yang lain, pokoknya ini bagus yang penting. Ini jalan aja, tapi jangan jadi klaim keberhasilan pendidikan dong. Tapi harus jadi satu referensi. Oke, kalau kita bangun kayak gini, prototypingnya, berarti yang lain akan kita coba kayak gitu juga. Terus kenapa Dadan Hindayana harus dicopot? Kurang kompetensi atau kurang memahami persoalan Badan Gizi Nasional dan implikasinya pada makan bergizi gratis? Biar dia fokus di serangga aja lah. Ya sebenarnya gini sih mas. Pertama adalah inkompetensi berarti kan tadi. Dia profesor serangga ngurusin gizi dengan nyambung. Kedua, manajerial. Manajerial ini saya masuk ke yang 3. Bahwa Dadan itu menunjukkan korupsi terang-terangan secara besar, secara masif, secara gila. Jadi kalau kata Teddy ada inflasi pengamat, bagi saya ada inflasi korupsi mas. Dulu kita ngeliat IKTP 2 triliun korupsinya, gede banget ya. BTS Kominfo 8 triliun, gede banget ya. Sekarang MBG 1 triliun per hari. Dengan Dadan ini membuat gerakan-gerakan yang gerakan tambahannya aneh, termasuk Purbaya nggak tahu, DPR nggak tahu, misal pengadaan motor listrik. Berarti kan gerakan tambahan.
Jangan rakyat nih, Menteri Keuangan yang nggak tahu. Jadi lagi ngelakuin korupsi besar-besaran, gila-gilaan, abuse of power. Jadi KPK, jaksa, dan penegak hukum harus menangkap dia. Saya clear aja bahwa dia sedang menunjukkan bahwa pejabat publik yang mentang-mentang ini program favoritnya presiden, dianya semena-mena. Jadi kasihan ntar Presiden Prabowo yang niatnya baik malah nggak percaya sama Bapak gara-gara Bapak pilih orang-orangnya aneh dan membiarkan sistemnya aneh gitu. Negak hukum suruh nangkep juga. Harus. Nah sementara kan dapat jatah Kerugian negara. dapur SPBG. Ya, itu dia mas. Tinggal jaksa belum dapat, polisi udah, TNI udah. Gitu, Atau ada saran untuk jaksa mungkin. Iya, mungkin jaksa bisa dapat dapur juga. Oke, terus kita kembali ke soal tentang gerakan mengajar desa ya. Apa sih gerakan itu yang dimaksud? Ya, jadi kita singkat dengan GMD mas, mengajar desa ini. Jadi gampangnya adalah saya itu termotivasi 3 doang sih mas. Satu, banyak buzzer atau banyak pejabat yang berusaha untuk ngatain orang-orang kayak saya dan teman-teman saya adalah Allah bisa cuma ngomong, Allah bisa cuma komentar. Oke, kita buktikan. Tapi bukan inflasi pengamat kan? Ya itu dia. Itu aneh sih mas, ngomongin soal ngomong nggak sesuai bidang dan fakta, tapi kan Teddy juga nggak sesuai sama bidangnya ya, dia ajudan gitu. Oke, terus? Kedua, ya satu, kita pengen membuktikan bahwa kita nggak cuma ngomong doang, kita datang dengan action. Kedua, kita sadar bahwa pendidikan itu adalah bukan hanya urusan negara, tapi urusan warga negara juga. Jadi warga jaga warga. Ketiga adalah kita punya keyakinan bahwa kalau kita tidak memulai movement yang besar dan punya manfaat yang bisa diukur jelas, kita nggak akan bisa membuat gelombang-gelombang di tempat yang lain. Jadi GMD itu saya nggak mau jadi satu komunitas yang tunggal. Tapi tentu tanggung jawab pemerintah loh. Benar. Diamanatkan di undang-undang, Iya, bahkan betul. ada banyak lah pendukung hukumnya. Saya pakai logika saat saya ke Aceh mas, saya ke Aceh bawa 1 miliar kurang. Hmm. Donasi dari masyarakat sipil yang saya buka cuma dalam hitungan 10 hari. Itu tugas pemerintah yang punya anggaran triliunan untuk datang ke Aceh, mengerahkan batalion dan juga banyak sekali aparat harusnya untuk turun ke sana. Tapi saya tidak pernah menyesal saya datang ke Aceh dan kemudian saya diteror. Kenapa? Karena saya ketika datang ke Aceh saya melihat bahwa sudah banyak yang kedinginan, kelaparan, sakit, terkena penyakit, mau meninggal. Kalau banyak relawan gak turun, mungkin mereka sudah selesai. Jadi bagi saya kalau hari ini negara lambat ngurus pendidikan, kita tetap tekan, tapi saya gak bisa nunggu. Banyak pelajar yang sekarang usia udah makin tua. Kalau mereka tidak dapat akses dan pengetahuan itu dari kecil, kasihan pas gedenya mas. Dia akan ada dalam sirkulasi kemiskinan. Oke, program unggulan dari mengajar desa apa sih? Kita pertama ada tutor inspirasi desa. Jadi kita baru open recruitment juga mas. 1 batch kita terkumpul 1000. Niatnya kita bikin sampai tahun ini mungkin 4 atau 5 batch lah. Jadi kayak 5.000 sampai kalau bisa 10.000 maksimal gitu. Tutor inspirasi desa ini adalah pengabdian yang kita tujukan ke ratusan desa seluruh Indonesia, baik NTT, Sumatera, Papua, Kalimantan dan lain sebagainya, termasuk Jawa. Tujuan utamanya bukan cuma pengabdian seperti KKN yang datang kemudian seru-seru nama anak-anak pulang, tapi tujuannya adalah kita pengen ngebangun tadi 1 sekolah renovasi gitu ya. Nah 2-nya adalah kurikulum. Kita pengen mendidik guru di sana selama nginep sebulan itu kurang lebih, untuk memahami kurikulum yang akan kita buat tentang lawan buta politik. Jadi kita akan ajarkan guru tentang krisis iklim, kemudian hak tentang perempuan atau kesetaraan perempuan gitu. Kemudian kita akan ajarkan mereka juga soal demokrasi, hak asasi manusia, yang kami berharap guru-guru itu harus mengajarkan kepada anak-anaknya sampai mereka besar nanti. Dengan apa tambahannya? Kita akan bangun setiap sekolah itu akan ada perpustakaan lawan buta politik namanya mas. Jadi bukunya bukan cuma buku-buku murid,
Tapi bahkan buku How Democracy Die, Madilog kita akan taruh di sana. Jadi kita akan taruh anak-anak. Artinya tidak sesuai dong dengan kurikulum pemerintah dong. Iya, benar Mas. Karena kita mau membuktikan bahwa saya pakai referensinya sebenarnya gini Mas. Saya baca buku judulnya Pendidikan untuk Kaum Tertindas, Paulo Freire. Paulo Freire bilang di bukunya bahwa pendidikan itu harusnya membebaskan orang dari situasi keterbelengguan, ketertindasan. Untuk pendidikan bisa membebaskan, maka pendidikan harus bisa mengajarkan critical thinking, cara melakukan perlawanan, cara dia mengerti haknya dia sebagai warga, cara dia bisa punya critical thinking dan lain sebagainya. Jadi saya merasa di pendidikan kita yang sekarang, satu-satunya saluran ngerti politik hanya PPKN. PPKN pun terakhir saya sekolah gitu ya, masih berisi propaganda-propaganda yang selama ini kita telan mentah-mentah. G30S diceritainnya cuma tentang PKI-nya doang. Terus Orde Baru ini ceritain cuma tentang replitanya doang. Kita pengen ngajak anak-anak di seluruh Indonesia untuk lebih sadar bahwa ada namanya Tan Malaka, ada namanya Wiji Tukul, ada namanya ini dan kalian harus ngerti, kalian harus bisa besar, kalian bisa. Nah, tadi kedua pendidikan dalam bentuk politik, ketiga program unggulannya adalah membangun kebijakan yang berkelanjutan di desa tersebut. Contoh yang sudah kita bayangkan adalah kita pengen membangun ekosistem inovasi, Mas. Jadi kita akan bangun satu website atau dashboard, website lah, yang akan jadi semacam ekosistem. Setiap desa ini ntar punya account, Mas, dikelola oleh pemuda-pemuda setempatnya. Let's say kita punya 200 desa deh sebagai prototyping dari 70.000 desa. Nanti 200 desa ini mereka bisa saling terhubung. Bagaimana desa ini akan menjualnya keripik pisang karena dia ada pohon pisang banyak. Yang ini bakal menjualnya pariwisatanya karena dia punya air terjun. Dan ntar mereka kan saling bisa menjual dan saling bisa nuker ide. 3 program itu unggulan kita untuk ngajarin pemerintah. Gini loh caranya megang anggaran. Gini loh caranya kalau mau memerintah. Gitu sih, Mas. Oke, kalau saya bisa simpulkan ada satu program yang secara tidak langsung melakukan perlawanan ke pemerintah secara intelektual. Bukan perlawanan pemerintah tapi perlawanan terhadap ketidakadilan. Ketidakadilan. Yes. Oke, terus tantangan terbesarnya apa nih dalam menjalankan gerakan ini? Satu, duit, Mas. Setelah saya sadar bahwa mengelola ginian tuh mahalnya adalah bagi warga negara tuh mahal, tapi bagi negara tuh ini, saya misalnya gini Mas. Saya ini untuk membangun satu sekolah. Kan kalau Mas sempat lihat di NTT ada yang viral, sekolah tuh ketiup angin, rusak. Nah, kami lagi mau bangun itu di Kabupaten Sika dan juga di TTS Timur Tengah Selatan, NTT. Untuk kita bangun sekolah itu butuh 250 juta. Itu akan kebangun 3 kelas dengan ukuran kelasnya saya lupa berapa, Mas. Kalau nggak salah 4x6 atau berapa saya lupa. 250 juta itu bagi kami uang yang besar sekali. Bagi negara itu nggak 0, sekian persen uang yang BG dalam sehari. Tapi kami tidak mau menyerah. Kami satu membuka open donasi. Jadi kita akan buka open donasi untuk publik. Dan mau nggak mau saya perlu berangkat dulu ke NTT-nya untuk buktiin bahwa saya serius bakar duit gitu kasarnya, Mas. Tapi ya udah, bagi saya cukup merasa mumpung saya nggak punya istri sama anak, jadi saya punya uang buat saya habisin sendiri gitu. Kedua, kita akan bekerja sama. Kita sangat-sangat open to collaborate with CSR, Mas. Bahkan kalau negara mau ikut involve atau mungkin yayasan dan lain sebagainya. Ketiga, beruntungnya para pengajar tadi, Mas, kan kita operasi 1.000 tuh. Mereka tuh mau, Mas, ternyata untuk membayar komitmen fee Rp189.000. Sebagai bentuk uang ini akan dikumpulkan, satu untuk transport dan juga logistik mereka di lapangan saat ngajar. Kedua, sisanya akan ngebangun buat sekolah. Jadi saya rasa warga jaga warga aja, Mas. Bung Ferdian, tadi Anda mengajak juga pemerintah, kemudian korporat-korporat. Iya. Terus kalau terhadap anak muda yang ada di Indonesia, apa harapan Anda nih kira-kira dengan kegiatan ini? Mau ngajak juga nggak kira-kira? Pasti, Mas. Ya, apa kira-kira? Karena pengajar pun kita maksimal umur 28. Yang Anda ingin sampaikan kepada teman-teman kita? Saya rasa apapun sekarang kesibukan teman-teman, mau itu kuliah, mau itu corporate, agensi, content creator, kantoran,
MT lah, apapun itulah pokoknya Mas. Kita semua tidak akan bisa pernah jadi bangsa yang maju kalau kita tidak bisa membantu anak-anak di desa dan di daerah-daerah Indonesia itu punya aksesnya sama seperti kita. Jadi kalau kalian merasa sekarang sudah puas dengan gaji 10 juta per bulan, 15 juta per bulan itu kecil banget gitu. Kalau kita tahu Indonesia itu sekaya itu. Nah, untuk kita bisa nge-reach angka yang lebih besar, mau lu lembur sampai 24 jam nyari kerjaan di Glint segala macam, gak akan nyampe itu 50 juta per bulan itu. Kecuali kita membuat Indonesia kita ini lebih transparan, lebih jujur, lebih bersih, dan lebih berkembang. Dan itu yang terjadi kalau kita tidak ngebantu pendidikan itu maju. Jadi sebelum terlambat, tolong terlibat. Oke, kalau untuk pesan ke pemerintah kira-kira apa yang mau disampaikan? Kalau pesan pemerintah lebih ini sih Mas. Saya suka nggak ngerti kalau pemerintah itu bicara soal kecurigaan terhadap masyarakat secara sering. Antek asing lah, huru hara lah, kerusuhan lah, makar lah, apalah. Karena menurut saya teman-teman muda di Indonesia itu udah terlalu sibuk sama urusan mereka. Yang mereka pengen cuma haknya aja. Pekerjaannya layak, pendidikannya untuk adiknya atau anaknya kelak murah, mereka bisa beli rumah, hunian sekarang mahal Mas rumah. Transportasi umum juga berkualitas, nggak ada desekan kayak di Manggarai jam 5 sore gitu. Udara yang kita hirup bersih, itu aja. Dan negara harus sadar bahwa kita tuh lagi nuntut hal-hal yang baik kok. Kita nggak lagi iseng ubah NKRI jadi federal gitu kan, nggak iseng kayak gitu kita. Dan saya cuma pengen bilang hati-hati aja Mas. Kalau terus menguji kesabaran kita, saya sih nggak kaget kalau suatu hari kita semua meledak. Mungkin Amerika Serikat contohnya mereka bikin no kings 8 juta se-Amerika Serikat yang Republikan Demokrat ketemu di titik tengah gitu. Karena mereka udah gak ngomongin partai, mereka ngomongin soal masa depan anak-anak mudanya Amerika, climate, terus tentang ICE segala macam. Sama berarti Indonesia jangan sampai nanti kaget. Agustus tahun lalu harus jadi pelajaran bahwa itu aksi ada yang nunggangin lah, ada yang chipcon segala macam. Saya nggak peduli, tapi jelas aksi itu harus jadi satu peringatan lah Mas. Oke, aksi tahun lalu ada tuntutan 17+8. Iya. Menurut Anda sudah terrealisasi belum? 1, 2, 3 gitu. Belum. Terus apa kira-kira langkah selanjutnya? Pertama saya bukan bikin 17.8, saya ikut ngepost sebagai solidaritas kala itu. Tapi saya menyampaikan langsung kok ke para pembuat-pembuat 17.8 ini, saya kecewa. Saya tidak puas, cenderung marah malah. Karena tuntutan ini jadinya kok eksklusif, kok ngawang, kok tidak berkepanjangan. Dan saya menuntut teman-teman yang membuat tuntutan ini untuk bertanggung jawab. Saya tahu bukan mereka yang bisa ngetok palu soal kebijakan, tapi sebenarnya mereka yang punya kala itu klaim atas kepahlawanan aksi tahun lalu. Jadi saya nggak usah sebut nama, banyak teman-teman kreator yang, kalau saya kan Z ini usia milenial 30-an ke atas, tolonglah di handle. Tapi kalau saya tidak mau banyak ngomongin dramanya Mas, karena bagi saya namanya gerakan wajar aja, ada evaluasi, ada kekurangan kita perbaiki. Tapi saya lagi ngebangun platform sama teman-teman kreator Gen Z, lintas sektor, ada yang komika, ada yang ngomongnya bahasa Inggris, ada yang kita pengen bikin satu hub bersama. Bentuk kita ngerespon kita nggak puas sama tuntutan lo, kita akan tunjukin caranya gimana. Apakah turun ke jalan atau lewat medsos lagi bikin gerakan? Saya rasa kalau turun ke jalan itu bagian dari seluruh gerakan sipil secara umum ya Mas. Tapi yang kita akan lakukan paling utama raising awareness soal tadi hak-hak apa yang kita perlu ingat. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, demikianlah bincang-bincang saya dengan Firdian Aurelo, aktivis dari gerakan Mengajar Desa. Semoga diskusi kali ini bisa bermanfaat untuk seluruh lapisan masyarakat. Semoga amin. Untuk bangsa Indonesia dan gerakan Mengajar Desa sukses ke depan. Wah, amin banget Mas. Terima kasih. Terima kasih Bung Mas Firdian Aurelo. Sukses selalu. Thank you Mas Ahid.